Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, nikmat hidayah, nikmat ukhuwah, nikmat taubat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya dan umatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya ataupun pertolongannya kelak di hari penghakiman. Amin. Jamaah sholat asyar yang insyaallah dimuliakan Allah SWT. Kali ini saya akan membacakan kitab tafsir Ibnu Katsir, yaitu surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 93 terkait dengan orang yang membunuh seorang mukmin. Nanti sahabat-sahabat semua bisa membuka ya ayat 92 dan 93. Saya hanya menyampaikan ayat yang 93 surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'annahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Penjelasannya, penjelasan dari ayat 93 ya. Tidak saya bacakan semua karena panjang. Ada beberapa hadis 93. Ya. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya, ayat ini mengandung makna ancaman yang keras dan peringatan yang tidak mengenal ampun terhadap orang yang melakukan dosa besar ini, yang disebut oleh Allah bergandengan dengan perbuatan syirik dalam banyak ayat dari kitabullah ya. Ada juga di surat Al-Furqan ayat 68. Kemudian dari Ibnu Abbas mempunyai pendapat tiada tobat yang diterima bagi pembunuh orang mukmin dengan sengaja. Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Syu'bah, Mughirah Ibnu Mu'am yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Ibnu Jubair mengatakan ulama Kufah berselisih pendapat mengenai masalah membunuh orang mukmin dengan sengaja. Maka aku ya, Ibnu Jubair berangkat menemui Ibnu Abbas, lalu aku tanyakan masalah ini kepadanya. Ia menjawab bahwa telah diturunkan ayat berikut ya, yang tadi ya. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. An-Nisa 93. Ayat ini merupakan ayat yang paling akhir diturunkan berkenaan dengan masalah hukum, dan tiada suatu ayat lain pun yang memansuknya. Ibnu Jarir mengatakan pula telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mansur telah menceritakan kepadaku Sa'id Ibnu Jubair, aku telah menceritakan kepadaku Al-Hakam dari Sa'id Ibnu Jubair yang pernah mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai firman-Nya,
Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Maka Ibnu Abbas menjawab, sungguhnya seorang lelaki itu apabila telah mengetahui Islam dan syariat-syariat ataupun hukum-hukumnya, kemudian ia membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam dan tiada tobat baginya. Kemudian ada sebuah hadis ya. Ibnu Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah bahwa ia pernah mendengar Yahya ibnu Mujiz mengatakan hadis berikut dari Salim dari Ibnu Abdul Ja'ad dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang lelaki datang kepadanya lalu bertanya, bagaimanakah pendapatmu tentang seorang lelaki yang membunuh lelaki lain yang mukmin dengan sengaja? Ibnu Abbas menjawabnya dengan membacakan firman Allah ya, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya. Lelaki itu bertanya lagi bahwa ayat ini merupakan ayat ataupun hukum yang paling akhir diturunkan. Tiada suatu ayat pun yang mansuknya hingga Rasulullah SAW wafat. Dan memang tiada wahyu yang turun sesudah kepergian beliau SAW. Bagaimanakah pendapatmu jika ternyata si pembunuh itu bertobat, beriman dan beramal soleh serta mendapatkan hidayah? Ibnu Abbas menjawab, mana mungkin tobatnya diterima? Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaitu semoga ibunya kehilangan dia, yaitu seorang lelaki yang membunuh lelaki lain dengan sengaja, kelak di hari kiamat si terbunuh akan membawa datang ke hadapan aras lalu berkata, wahai Tuhanku, tanyailah hambamu ini mengapa dia membunuhku. Saya ulangi lagi ya. Kelak di hari kiamat si terbunuh akan membawa pembunuhnya dengan tangan kanan atau tangan kirinya, atau tangan kanan atau tangan kirinya memegang kepala si pembunuh, sedangkan dia sendiri dalam keadaan berlumuran darah pada lehernya. Ia datang di hadapan Arash lalu berkata, wahai Tuhanku, tanyailah hambamu ini mengapa dia membunuhku. Kemudian Ibnu Mudarwaih mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Ja'far telah menceritakan kepada kami Simawaih telah menceritakan kepada kami Abdul A'la ibnu Mishhar telah menceritakan kepada kami Sadaqah ibnu Khalid telah menceritakan kepada kami Khalid ibnu Dihqan telah menceritakan kepada kami Ibnu Zakaria. Ia pernah mendengar Ummu Darda mengatakan, aku pernah mendengar Abu Darda berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua dosa mudah-mudahan Allah mengampuninya kecuali orang yang mati dalam keadaan musyrik atau orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Demikian ya, saya rasa mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita. Silahkan dibaca sendiri nanti di kitab yang ada di Masjid Al-Barqi ini, karena sangat panjang sekali, banyak hadis-hadis terkait bagaimana orang yang mengambil hak Allah untuk, karena nyawa adalah hak Allah, kemudian diambil ya, membunuh, bagaimana hukumnya. Sekedar tambahan pengetahuan, mudah-mudahan kita tidak menafsirkan sendiri ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi.